Kasian banget gak sih? Parah. Lu udah kehilangan anak, terus dipaksa, terus disangka-sangka. Iya, jadi Gila. udah siap untuk dengerin cerita malam ini? Siap. Kalian Siap kakak. Kalian siap? Ayo kita ceritakan. Ayo. Oke, hari ini malam ini kita mau, bukan kita ya, gua ya, kali ini akan kasih cerita. Kita hanya pendengar dongeng-dongeng ini. Siapa tahu tidur. Iya, nanti ketiduran masuk ke sini. Udah siap. Sendiri kan tapi. Iya, kalau berdua Jangan nggak cukup. jangan tidur. Gua nggak boleh di situ. Nggak boleh. Beda. Gua udah biasa tidur di luar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kisah anak hilang. Ini kejadian nyata dan sudah jadi cukup lama, sekitar hampir 1 abad yang lalu. Berapa tuh kira tuh ya? 1928. Buset. Oke, jadi belum gua mulai nih daripada ngantuk gua. Kopi dulu Kopi kan ya. dulu. Ini enak banget tuh bos. Nggak mau? Hah? Nggak mau? Nggak boleh sharing. Nggak boleh sharing. Lagi kopi kok. Oke, jadi kita akan mulai ceritanya. Boleh. Alright. Jadi ini cerita tentang kasus Walter Collins ya. Walter Collins adalah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun dan dia tinggal di Lincoln Heights, Los Angeles bersama sang ibu. Kabarnya Walter Collins ini dilaporkan menghilang oleh ibunya saat dia berpamitan untuk nonton bioskop. Pada tahun 1928, kasus sempat menggegerkan Amerika dan menurunkan pamor kepolisian Los Angeles. Wadaw. Gak cuma itu, kota Winfield yang di California ini namanya juga diganti karena nggak mau lagi dihubungin dengan kasus yang ada di masa lalu itu. Jadi kan kasusnya dikasih namanya kayak Winfield apa case gitu kan. Jadi karena jelek gitu apa asosiasinya. Buang bala dia, buang bala. Jadi dia ganti nama. Ganti nama apa pak? Nanti kita kan. Oh. Kita bahas dulu background dari orang tuanya Walter Collins. Boleh. Siapa sih orang tuanya gitu kan? Jadi Walter Collins lahir dari seorang ibu bernama Christine Ida Collins dan ayahnya bernama Walter J. Collins. Jadi nama bapak sama anak Sama-sama ya. Dan awalnya kehidupan mereka tuh baik-baik aja. Namun pada tahun 1923, ayahnya ditangkap kepolisian lantaran melakukan rangkaian perampokan di kota tempat mereka tinggal. Bapaknya juga kriminal nih. Selama ayahnya berada di penjara, ibunya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Single parent dong. Mereka, Tapi iya, single parent. walaupun nggak cerai ya. Tapi ya di dia. penjara gitu kan. Penjara. Si ibu ini, Christine ini bekerja sebagai operator telepon. Zaman dulu udah ada telepon. Iya. Jangan kaget. Berarti jatuhnya CS ya? CS ya kayak customer Customer service. service ya. Heeh. Dan akhirnya sampai kehidupan mereka kembali pulih tuh. Berarti secara cukup bagus juga dalam pekerjaan dong tuh. Bagus. Dan kalau di ini kan ada filmnya kebetulan ya. Judul filmnya Changeling. Angelina Jolie yang main. Iya. Dan kalau di film tuh dia tuh sepatu roda gitu di kantornya, Pak. Karena mesti Biar Seru harus sih. mobilnya enak ya. ya, Mobilnya cepat. cepet. Saya nggak saat sedang jauh dari suaminya, Christine juga harus kehilangan anaknya. Kasian banget. Jadi mau tahu kronologi kehilangannya Walter Collins gimana? Iya Mau gimana? tahu dong. Mau tahu kan? Mau tahu banget. Mau tahu saya udah cabut ya tadi. Sundur udah. Aduh, kan gitu ya. Pulang aja yuk kita. Oke, langsung kita akan lanjut. Ini tepatnya pada tanggal 10 Maret 1928, Walter itu minta izin dan minta uang ke mamanya ya untuk nonton bioskop. Oke. Nah, kemudian dia pergilah ke salah satu bioskop karena jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah. Namun hingga malam, Walter tuh nggak pulang-pulang. Apakah reaksi ibunya? Pasti Panik. dong. Nah, habis itu Christine mulai mencari ke rumah teman-temannya si Walter gitu kan. Habis itu mereka selalu bilang Walter tuh nggak ada di sini. Sampai akhirnya ibunya menghubungi kantor polisi dan melaporkan bahwa baru ada kasus kehilangan anak. Cuma pas dia telepon tuh emang polisi nggak bisa langsung cari karena syaratnya adalah mesti hilangnya selama 24 jam dulu. Oke. Kalau misalkan baru hilang 2 jam. Kayaknya di sini juga gitu nggak sih? Nah, gua nggak tahu tuh. Kurang lebih. Belum ngerti tuh ya. Tapi kalau di sana alasannya karena biasanya anak-anak itu kalau kayak kesana hilang tapi biasanya tuh pulang gitu. iya, Cuma iya. kemana Pergi keluyuran. main, ya bilang. Dia daripada lu Iya. capek-capekin gue, udah tunggu Iya, dulu. tunggu Ntar kalau dulu. 24 jam nggak ada, baru gue turun tangan. Kayak gitu polisi responnya. Cuman dia bilang nggak bisa dihilang gitu. Akhirnya udahlah, tunggu kan. Besok 24 pagi. jam. Ternyata emang nggak balik. Oke. Setelah itu polisi dengan sigap menindaklanjuti laporan hilangnya dan mulai mencari si Walter nih. Kan? Ada mungkin yang mau disampaikan dulu? Apa masih seru? Masih seru, Masih belum pengen ada yang mau mendengarkan, disampaikan masih ya buat penasaran. Kan ya. 3 bulan sebelum hilangnya Walter nih, di kota Lincoln Heights nih yang ditinggali oleh Walter dan ibunya itu tuh sempat terjadi kasus penculikan anak laki-laki bernama Marion Parker. Oke. Bukan Marion Jones. Tuh anaknya kurang lebih mirip-mirip kali ya umur-umurnya segituan juga kali ya. 12 tahun. Oh 12 tahun, beda 3 tahun. Udah Baik. mau SMP. Ya udah SMP li harusnya ini. Tapi kasus Marion ini sudah selesai dan Marion dinyatakan meninggal karena dibunuh oleh orang bernama William Hickman atau The Fox, seorang psikopat di daerah itu. Oh berarti ngeri juga tuh ya. Panik dong pasti. Iya, Nah, itu juga yang ditakutin oleh Christine. Apakah anaknya diculik dan dibunuh? Sama si The Fox itu kan. The Fox ini. Ada kesaksian seorang yang mengaku melihat seorang anak laki-laki mirip Walter di sebuah pom bensin di Glendale. Anak itu sedang duduk di kursi belakang sebuah mobil, namun cuma kepalanya doang yang kelihatan nih. Bagian tubuhnya tuh tertutup koran. Tapi kalau kayak gitu masih asumsi nggak sih? Maksudnya kan Ya, cuma yang kayak anak bentuk-bentuk kecil kayak gitu ya. kan nggak terlalu ini.
Menurut saksi, pria yang menyetir mobil itu wajahnya mirip orang Italia dan bersama seorang perempuan. Dari sinilah, baik Christine maupun polisi menduga bahwa Walter Collins diculik oleh musuh ayahnya Walter. Jadi ayahnya Walter banyak yang nggak suka juga gitu. Ya karena dia ini Iya, perampok kan. perampok gitu kan. Mungkin. Dengan motif balas dendam. Namun setelah ditelusuri dan dicari lebih dalam, ternyata musuh ayahnya sedang berada dalam penjara juga. Nah, Ya, Aduh, siapa dengan dia? kasus perampokan bersenjata. Jadi mungkin saingan perampok ya kayaknya. iya mungkin atau Terus gagal yang ini jadi sebel sama ayahnya Walter. mungkin kan musuh ayahnya nggak cuma satu kali, beberapa kali Iya, mungkin ya. biasanya emang dunia kayak gitu banyak musuh. Iya makanya. Departemen kepolisian di Los Angeles menghadapi publisitas negatif nih dan tekanan dari publik karena kok nggak ketemu-ketemu, nggak ada titik terang gitu loh. Jadi memang image-nya kepolisian itu jelek Jadi juga. jelek nih Iya, karena pasti. kok nggak ketemu-ketemu. Ini Nggak anak lu becus lah ya nyari nggak nyarinya, lu, iya. iya Benar. gitu. Walter Collins ini ditemukan akhirnya. Akhirnya senang dong. Aduh, gue ibunya jadi dong. ikutan seneng nih. Seneng ya gua. Iya nih. Senang. Emosi emang harus Terus gimana tuh? Mainkan Tuh? ya. Kok ditemuin di mana? Dia 5 bulan setelah menghilangnya Walter. Gue lo lama banget itu. Jadi ibu gimana ya kalau 5 5 bulan bulan. nggak ketemu anak? Dan lu bayangin 5 bulan lu nyariin anak lu dan gak ketemu-temu gitu loh. Dan Dan- depresi juga kali. Emang kalau di film tuh emang digambarkan dia seperhatian itu sama anaknya gitu. Jadi kalau anak pas nggak ada tuh kayak Anak stres dia. satu-satunya pula itu. Kan? Satu-satunya. Gimana gak stres, Pak? Terus anaknya tuh kayak pinter gitu lah. Oh. Ngomongnya Aduh, gitu. sangat disayangkan ya kalau hilang ya Pak ya. Makanya. Jadi ikutan sedih. Nah, ya. Christine mendapat kabar dari kepolisian bahwa Walter ditemukan di DeKalb, Illinois. Dan mendengar kabar ini, hati Christine sangat senang. Iyalah, Kan? gue juga senang Anak tadi kesayangannya dengar itu. berhasil ditemukan. Bahkan Christine sudah menyiapkan uang untuk menemui anaknya dan membawanya kembali ke rumah. Terus kepolisian Los Angeles membuat konferensi pers nih dengan dengan harapan publisitas yang tadinya udah dianggap buruk itu bisa bisa diperbaiki lah. Pamer nih ceritanya. Jadi kayak polisi. pamer, gue udah Gua bisa nih. temuin nih anaknya pers nih. lihat nih, gue berhasil. Dia kan pokoknya banyak kamera jadinya kan. Apalagi pada saat itu polisi di sana memang sedang diterpa juga skandal korupsi gitu. Emang gak bener juga berarti kalau Kayak korup, Di di sana sana, itu korup gitu. departemennya. LAPD-nya. Tapi saat keduanya dipertemukan nih, Christine berasa ini bukan anaknya gitu. Waduh, terus Anaknya itu bukan anaknya gitu. nemu di mana itu anak? Nah, jadi Kapten JJ Jones nih. Kapten di LAPD itu petugas yang bertanggung jawab atas kasus ini kemudian minta Christine agar bawa anak itu pulang dulu lah. Jadi dia kayak dibilangin gitu kayak Dipaksa dong jatuhnya. iya, apa mungkin lu udah gak nyadar kan 5 bulan bisa aja berubah anak lu gitu. Gitu-gitu di gaslighting lah kalau gua sih. tapi kan apa ya 5 bulan tuh bukan waktu yang lama banget gitu loh. Ya, Kecuali untuk kalau lu 2 berubah, tahun ya. iya lah. 20 tahun. Paling yang berubah paling cuman gemukan, kurusan, rambut. Muka sih enggak kan? Nah, tapi Iya. si kapten ini bilang kayak mungkin lagi shock aja gitu. Jadi lu gak ngenalin anak lu segala macam. Akhirnya dipaksa suruh bawa Iya, pulang iya, gitu. iya. Karena malu juga polisinya lu udah Udah ngumpulin pers terus kan. gak jadi. Waduh, makin anjlok itu. Akhirnya disuruh bawa pulang nih udah anaknya nih kan. 3 minggu kemudian Christine kembali lagi menemui Kapten Jones dan tetap kekeh bahwa anak itu bukan Walter Collins. Karena pasti dia punya naluri seorang mama. Ya kalau Iya, di makanya film, jahat banget iya, ya. makanya ini kayak jadi di gaslighting, kayak dimanipulasi gitu. Enggak, ini anak lu gitu. Dan maksudnya kalau dari cerita ini ditarik juga kayak udah kelihatan polisinya memang rada-rada juga menurut Iya. gua gitu. Padahal kan maksudnya ibu mesti tahu lah ya anaknya Iyalah. apa enggak gitu loh. Digedein dari kecil sampai segede itu kan nggak mungkin dia tahu. Masa iya, nggak tahu apa ngada-ngada ini. juga. Dan dia juga bisa ngebuktiin gitu. Maksudnya kalau di film ya, dia kalau di film tuh dia kan suka anaknya setiap bangun tidur ditukur tingginya gitu. Nah, pas anak ini yang ngaku-ngaku Walter ini, anaknya masalah juga ngaku, iya gue Walter gitu. Iya, itu dia yang bikin aneh Yang jadinya. bikin jadi aneh. Polisi jadi kayak anak lo aja ngaku, masa lu nggak ngakuin gitu. Iya. Nah, diukur ternyata lebih pendek. Jadi Nggak Walter mungkin tuh dong lebih nyusut. tinggi. Iya, nggak mungkin nyusut dong. Abis itu udah disunat. Oh, kalau si yang Walter asli. belum. Oh, Walternya belum. Tapi kalau disunat bisa aja sih dalam 5 bulan itu udah disunat. Ya, Ya, cuma makanya kan- polisi bilang kayak bisa aja ini dia ketemu orang yang freak gitu ya, diculik Iya. sama orang freak dan disunat sama orang itu gitu. Dia tahu lah bukan anaknya gitu. Iya, iya. Jadi polisi setempat tuh udah menutup kasus ini nih dan memberitaan bahwa Walter Collins dianggap itu udah ditemukan. Padahal gitu. sebenarnya belum gitu. Nah, padahal belum. Jadi Maksudnya. Christine kayak stres ya kayak belum. Tapi case-nya udah ditutup di Iya. koran di mana udah kayak udah kayak kelar enak gitu. juga ceritanya. ngeliatnya sih. Ngopi yang aman dulu ya. Iya, boleh. Iya, silakan. Aus ya kayaknya ya. Christie tetap yakin nih bahwa Walter sekarang tuh bukan anaknya pokoknya. Dia yakin banget. Sampai akhirnya pada tanggal 8 September 1928, Kapten JJ Jones membawa Christine ke psikiater di Los Angeles County Hospital. Dan Christine diberi kode 12, yang artinya pasien ini sulit diobati. Wah, parah sih. Jadi dijebak dia kayak, Parah dianggap sih. gila gitu. Kasian banget gak sih? Parah. Lu udah kehilangan anak, terus Jadi memang dipaksa, terus disangka-sangka. iya, jadi Gila. caranya LAPD ini, ya misalnya ada orang yang mengancam publisitasnya Oh. LAPD atau reputasi LAPD,
LAPD, langsung dimasukin ke rumah sakit jiwa gitu. Wadah. Dianggap gila. Jadi Keras, Pak. biar publik nganggapnya Bukan orang polisi kosong, yang iya. salah, tapi orang itu yang salah. Iya, Intinya kan kosong itu. gitu, orang gila gitu. Terbalikan fakta Heeh. berarti kan. Gila itu. sih. Manipulasi. Manipulasi. Banyak bukan cuma Kristen yang dikasih kode 12 itu. Habis itu, Kapten J.J. Jones jadi penasaran dengan kata-kata yang disampaikan si Kristen ini kan, kayak dia bukan anak saya gitu. Nah, Jones kemudian mencoba mengorek keterangan dari anak yang ngaku tadi kan, kayak lebih detail dan membawanya ke psikiater di tempat yang sama dengan Kristen. Anak ini dibawa juga ke psikiater, ditanya gitu kan. Faktanya, dokter yang memeriksa anak ini memberikan catatan struktur gigi Walter Collins dan anak ini berbeda gitu. Nah, ini udah Kalau valid sih gigi menurut kan ya, gua, gimana valid berubah gitu kan. Pasti Iya. valid Emang ini. pakai behel. Nggak mungkin juga 5 bulan dipakein behel. Nggak ngaruh. Rajin juga lagian. Bahkan orang-orang terdekatnya juga menyampaikan bahwa anak ini tingkahnya tidak seperti Walter. Iya. Kalau kayak di filmnya, digambarinnya si ibunya dibawa ke sekolah, si Walter palsu ini. Oh. Jadi gurunya suruh, coba duduk di tempat duduk lu yang mana? Ternyata salah. Salah. Udah. Dan nggak bisa nyebutin nama gurunya. Gurunya nanya kan, gue namanya siapa? Nggak mungkin lupa dong. Iya, Iya Walternya nggak bisa nyebutin yang palsu ini. Jadi gurunya tuh juga kayak, yaudah kalau lu sampai di pengadilan gue siap jadi saksi. Iya, ya, gurunya belain ya. Belain. Nah, ada benar aja, anak itu akhirnya ngaku. Namanya sebenarnya adalah Arthur Hodgkins dari Iowa. Jadi ini salah satu prank yang terbesar. Prank nih. ini. Ini prank terbesar. Masih kecil udah ngeprank. Setelah ibunya meninggal dunia, ia diasuh oleh ibu tirinya dan mendapatkan pengalaman buruk lah selama diasuh oleh ibu tiri. Jadi dia tuh kabur dan ingin tinggal di kota lain. Impian itu adalah supaya bisa ngeliat aktor Hollywood Tom Mix. Jadi dia ke Los Angeles. Sampailah si Arthur ini salah satu kafe yang berada di Illinois untuk beristirahat. Habis itu ada seorang gelandangan di sana mengatakan kalau wajahnya mirip dengan Walter Collins. Karena mungkin banyak dikasih banner apa sih? Mungkin poster-poster Iya. anak hilang Kali gitu ya. kali ya. Kejadian ini Jadinya, lagi pas gitu. Jadi anak ini juga kayak, apa aku ngaku aja. apa aku kabur? Kan kebetulan aku mau kabur ya katanya. Nggak, dia udah kabur, dia lagi istirahat di kafe gitu. Jadi gandang. Heeh. Nah, Arthur mulai cari tahu tentang Walter nih, yang tujuannya agar penyamarannya berjalan lurus. Gila, jadi dipelajarin juga dong Iya, ya. dia anak kecil pinter ini nih. Berarti dia memang benar-benar niat untuk menipu. Iya. gitu. Iya, Tindakan. makanya dia nggak mau ngaku. Jadi sebenarnya bukan kayak LAPD-nya juga kegocek juga nih sama nih anak sebenarnya. Oh. Iya. Soalnya nih anak ngaku, dia datang ke kantor polisi gitu. Walter Collins gitu. Habis itu Christine akhirnya dibebaskan nih 10 hari setelah 10 hari ditahan dia dibebaskan. Habis itu dia langsung mengajukan gugatan terhadap Departemen Kepolisian Los Angeles ya. Iya lah ya, dibalikin lagi. Karena sudah membohongi dan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa gitu, orang nggak sakit. Nah, tepat pada 13 September 1930, Christine memenangkan gugatan tersebut. Kapten Jones-nya dicabut, segala macem. Jadi ini politik lah Emang sebenarnya. udah terbukti juga gara-gara itu ya. Habis itu sekarang jadi di mana Walter Collins-nya sebenarnya? Jadi belum ketemu intinya. Belum ketemu. Jadi intinya kan yang terakhir juga palsu lah intinya. Bilang palsu kan. Nah, Walter Collins mana gitu Ya kan. itu. Jadi meskipun pencarian udah diupayakan bertahun-tahun nih, namun Walter tuh nggak pernah ditemuin kan. Bahkan Walter diduga menjadi korban pembunuhan berantai terhadap anak-anak yang dikenal sebagai Winfield Chicken Coop Murder. Buset nih, jadi beda lagi nih. Ini ada kasus lagi. Jadi dalam satu momen nih Banyak peristiwa. banyak peristiwa dan kayak nyambung-nyambung gitu. Rumit Jadi, banget ya ini kasihan rumit deh gara-gara sama Ibu anak Christine. Iya, jadi kayak khawatir gitu kan ya. Iya. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 1926 sampai 1928 yang memungkinkan bahwa sekitar tahun Walter hilang kan, 1928 gitu. Nah, ada seorang pria bernama Gordon Stewart Northcott asal Kanada yang membeli tanah yang cukup luas di Winfield untuk dijadikan peternakan dan rumah. Di sana dia tinggal bersama ibunya yang namanya Sarah dan sepupunya bernama Clark. Selama tinggal di sana, Clark ini sering mengalami penyiksaan. Namun Clark tidak bisa keluar dari tempat itu lah. Psikopat lah dua orang ini ya. Gila itu Korban dan sih, gue ibunya. nggak kebayang lagi sih betapa nerakanya itu di rumah itu. Neraka ini. Dan habis itu suatu ketika sepupu dari Clark datang nih untuk mengunjunginya nih. Jadi sepupunya Clark nih. Mau main Dia mungkin. mau main. Dan dia kaget nih waktu Clark bercerita bahwa dia diperlakukan sangat keji oleh Gordon dan ibunya. Bahkan Clark juga bercerita bahwa sudah banyak korban di peternakan ini. Jadi bahkan dibunuh secara sadis dengan menggunakan kapak gitu. Jadi anak-anak yang diculik, masuk ke kandang ayam gitu, terus ntar dibunuh gitu. Jadi Kak, maksudnya mikir gak sih lu kayak, aduh gila gue kalau mati di sini. Justru ingat nggak dia, tuh? ya gue nggak tahu nih kalau di film itu si Gordon ini cuma sendiri nggak sama ibunya. Oke. Dan dia dibantuin, dia maksa seorang anak yang bekas culikan dia itu untuk bantuin dia bunuh anak-anak ini. Gitu. Alright. Jadi anak yang diculik ini nih nggak dia bunuh, tapi disuruh dibantu. Jadi intinya istilahnya berarti si Clark ini tapi kalau ngebantuin. aslinya sih ini sepupunya Clark ini. Berarti ngebantuin dia ngebunuh-bunuhin dong. Mungkin harusnya ya kalau di filmnya soalnya terpaksa untuk harus ngebantuin gitu loh. Kalau iya. enggak Iya, kalau enggak dia yang dibunuh, dia yang mungkin dibunuh dia pasti gitu. diancam juga. Abis itu korbannya tuh anak-anak yang sering ditemui Gordon di pinggir jalan. Jadi anak-anak itu diculik, dibawa ke peternakan ya. Gordon bersama
bersama ibunya akan menyiksa, melecehkan, bahkan memutilasi anak-anak ini. Aduh. Mendengar cerita itu, sepupu Clark langsung menceritakan ke keluarga Clark dan melaporkan ke kantor polisi. Jadi hubungannya? Jadi akhirnya dilakukan investigasi ke peternakan ayam kan, ditemukan 3 potongan jasad yang sudah tidak utuh di sekitar Jadi peternakan. intinya karena dimutilasi lah ya. Namun sayang Gordon dan ibunya sudah melarikan diri. Bahkan kota Winsfield terpaksa mengganti namanya menjadi Miraloma. Habis itu udah akhirnya ketangkep gitu kan ya. Masuk ke persidangan nih. Persidangan Gordon mengaku bahwa dia sudah membunuh 9 anak laki-laki, sedangkan saat itu hanya ditemukan 3 jasad, 2 kakak beradik dan 1 orang anak Meksiko. 6 lagi gimana tuh? Nah, 6 lagi. Kalau di film memang diceritakan ada yang kabur katanya. Jadi Dan nggak semuanya meninggal ya? salah satu yang kabur itu kalau di film adalah Walter. Karena kalau di film itu Di Walter itu karena udah kabur, jadi harusnya itu dia udah nggak dalam keadaan bahaya, cuman dia tetap hilang gitu. Sedangkan pengakuan dari ibunya Gordon nih, Walter itu tuh udah dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya dan dicairkan dengan kapur mentah untuk menghilangkan jejak. Jadi nggak ada jasad yang 6 orang. Kan dicairkan tuh gimana tuh? Iya, gue nggak Dibikin bener-bener jadi kayak jasadnya itu udah abis aja gitu Iya, kayak. jadi kayak memuai gitu loh. Jadi kayak cair gitu. Nah, namun si Sarah ini tidak bisa menyebutkan di mana mereka ngumpetin Walter ini kan. Sedangkan pengakuan Clark, Walter bukan korban dari Gordon. Gitu. Nah, nih kan pusing kan lo. Bingung nih yang satu pusing ngomong dah A, pala. Iya, ini udah kacau ini. Hasil pengadilan menyatakan bahwa Sarah dihukum seumur hidup, Gordon dihukum mati, dan Clark dibebaskan karena kan dia Korban juga. Kemudian Christine dipertemukan dengan Gordon ya oleh kepolisian nih. Namun Christine menganggap Gordon adalah orang gila karena jawabannya selalu berputar-putar ketika ditanya apakah lu bunuh Walter gitu. Tapi Christine tetap yakin nih kalau Walter itu masih hidup. Nah, Gordon akhirnya ngirim lagi Christine sebuah telegram beberapa hari sebelum dieksekusi mati nih. Dan telegram itu dia mengatakan bahwa dia telah berbohong ketika menyangkal bahwa Walter masuk salah satu korbannya. Gordon berjanji akan mengatakan kebenaran jika Christine datang sendiri. Berarti dia nggak bunuh dong? Jadi Gordon nggak bunuh, dia ngakunya ke Christine nih. Dia bilang, lu datang deh, gue kasih tahu yang sebenarnya. Habis itu Christine datang dong, ya kan? Tapi anehnya Gordon malah abis itu nolak dan mengatakan aku tidak ingin melihatmu dan aku nggak tahu apa-apa, kan kayak gila gitu. Iya, jadi bingung gitu loh mau Bingung, percaya iya. kebenarannya yang mana gitu kan. Tapi Christine tetap anggap Walter itu masih bisa ditemukan. Nggak mati lah pokoknya Nggak sama si mati Gordon pokoknya. ini intinya nggak dibunuh lah intinya. Nah, dari beberapa titik terang ini yang paling mendekati kebenaran ini sebenarnya adalah mungkin motivasinya adalah balas dendam. Jadi seorang tetangganya mengatakan sebelum Walter hilang ada 2 orang misterius menanyai rumah Walter J. Collins, ayah Walter kan. Ayahnya. Oke. Dan tetangga itu bilang kalau misalnya dia tuh ngelihat 2 orang asing tadi masukin Walter ke dalam mobil secara paksa. Nah, pernyataan ini seperti saksi juga menyatakan pernah melihat Walter dalam mobil di pom bensin tadi yang badannya tutupi koran. Rumornya Walter ini diculik karena banyak mantan tahanan yang gak suka sama ayahnya Walter. Ya berarti intinya karena memang ininya bapaknya, musuh Bapaknya. bapaknya. Namun posisinya itu kan ayahnya di penjara. Nah, Jadi- Walter jadi bahan pelampiasan. Iya, jadi Bisa jadi. keluarganya kan pasti akan jadi imbasnya. Iya. Tapi selama hidupnya nih, Christine terus mencari Walter. Gila ya. Tapi nggak pernah ketemu. Bos. Gila itu sih kayak udah makin lama makin stres juga udah bodo amat. Iya, Iya sih. sampai akhirnya 8 Desember 1964, Christine sudah menutup usia dan nggak pernah ketemu anaknya lagi. Gila sih tuh matinya kayak nggak tenang sih gue. Nggak tenang sih kayak. Pasti kayak rasanya lu udah Iya sih, pertama dia udah penuh drama kan, yang anaknya kesini yang katanya ada iya segala iya macam. dia ngadepin polisi Sampai- begitu, Ngadepin polisi kayak ngadepin- gitu, Basic disangka Gordon gila. juga nggak jelas. Nanggepin Gordon gila ini. Dan nggak ada kepastian itu sih yang bikin stres Malang sebenarnya. Iya sih. Memang tidak ditemukan. Tapi kalau di film dikonklusiinnya bahwa Walter ini kabur dari tempatnya Gordon dan nggak balik ke tempat mamanya karena dia takut akan mencelakai mamanya gitu loh. Oh. Dianggapnya. Jadi mamanya tuh lega sebenarnya, kayak tahu anak gue tuh nggak mati gitu. Anak gue masih ada, cuman Nggak tahu di nggak tahu di mananya. mana. Tapi tetap sih. Tapi itu nggak tenang nggak sih, iya. Kayak selagi memang kecuali lu ada bukti kayak oh anak itu ngomong telepon atau misalnya Iya. apa sekali aja oke gue percaya kalau misalnya tuh anak masih ada. Tapi kalau nggak ada bukti ya bisa berandai-andai mati mungkin- juga gitu loh. Insting seorang ibu kali ya, Iya sih. bisa tahu gitu. Menurut gue itu harapan sih. Harapan juga. Karena ya di saat memang dia udah, dia belum ikhlas kalau anak itu kalau memang udah nggak ada. Kenapa-napa ya. Ini makanya ini apa ya, cerita yang cukup Haru gak sih? hard tapi sulit juga untuk menerimanya gitu ya. Iya, iya. Ini cukup complicated banget sih maksud gue cerita tentang ya di karena nama bioskop hilang kayak tuh satu hari yang random gitu menurut gua gitu ya lu mau nonton kayak masih fine-fine aja siang-siang. Tapi memang berarti zaman itu Amerika juga tidak aman ya untuk Los Angeles ini ya. Dan kalau dilihat dari kepolisian Banyak itu kasus memang juga kan ya. Banyak kasus dan polisinya juga kriminalnya gede banget lah. Maksudnya dan polisinya pun korup. Jadi mana ya? udah serba kacau, salah. udah kacau, udah kacau. Bingung Mess kan up, lu mau mess up. percaya yang Mau mana yang gitu mana kan. gitu.
aparat seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi ya gitu guys ya. Semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi Iya. dimanapun lah ya. Oke, kalau gitu segitu aja cerita kita. Gimana kalau menurut lo? Silahkan komen di bawah. Kalau mau cerita apa lagi boleh juga ya. Boleh banget, Bos. Komen Ivan mulu. Jangan Iya. dong. Bosan, Evan? Bosan. Itu namanya. Karena udah biasa lah ya itu. Pujian-pujian itu tuh kalian jadi sama kayak cowok lain tuh nah. Coba yang beda lain. dong. Beda dong. Oke kalau gitu segitu aja. Jangan lupa untuk subscribe. Yes. See you next video. Stay cracking. Salam crackers. Cek cek tingkum. Cek.